So guys, jadi di konten kali ini aku bakal berbagi tentang kenapa akhirnya aku memilih untuk stop oversharing. Jadi dibuat nih buat kalian yang masih suka banget oversharing ke siapapun, ini adalah 7 kenyataan pahit yang harus kamu telan. Kenapa kamu harus stop untuk mulai nge-share apapun yang kamu punya di dalam hidup kamu. Dan sebelum kamu lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Yuk kita langsung lanjut aja. Poin pertama adalah kamu harus sadari bahwa enggak semua orang punya niat baik. Ingat ini poinnya, enggak semua orang punya niat baik, bahkan teman kamu sendiri di depan mata kamu. Jadi buat kamu yang kayaknya oversharing, nge-share semua apa yang kamu lakukan, apa yang kamu punya, dan apa yang kamu miliki, itu tuh bakal bikin mereka jauh-jauh lebih ngebenci kamu, dan ini bisa banget berbahaya untuk mereka bisa jadiin ini peluang untuk bisa jatuhin kamu gitu loh. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa semua orang tuh bisa dipercaya, stop. Nggak semua orang bisa dipercaya dan nggak semua orang itu punya niat baik ke kamu. Bisa jadi setelah mereka tahu apa kelebihan kamu, apa yang kamu miliki, dari sanalah mereka mencari cara untuk bisa menjatuhkan kamu. So stop untuk oversharing. Yang kedua adalah kamu harus sadar bahwa privacy is a power. Jadi kalau kamu sadar, semakin kamu nggak kasih tahu orang, semakin lancar rencanamu. Semakin kamu nggak kasih tahu siapapun, semakin jalan kamu tuh gampang ke sana dan ke sini. Dan yang perlu kamu tunjukin adalah ketika kamu udah berhasil, tanpa kamu harus kasih tahu apapun tentang perjalanan kamu. Dan bahkan ketika kamu berhasil, kamu nggak perlu kasih tahu siapapun kecuali mereka tahu sendiri dari orang atau mereka lihat sendiri. So ketika kamu semakin banyak memberitahu mereka apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu rencanakan, maka kamu kehilangan power kamu, dan kamu kan tiba-tiba, kalau bahasa dalam Islam tuh kayak kena ain gitu, besoknya udah kamu tiba-tiba males untuk ngelakuin apapun yang udah kamu rencanain. So stop untuk oversharing, berhenti membagikan rencana kamu dan planning kamu ke depan bersama siapapun. Jadi tetap jaga privacy kamu sampai akhirnya kamu dapet apa yang kamu mau, dan itu adalah salah satu kekuatan terbesar ya guys ya. Yang selanjutnya adalah tidak semua orang mengerti apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu sampaikan. So yang harus kamu sadar nih ya, kamu udah cerita mati-matian sambil nangis ke orang yang bahkan itu tuh nggak kenal kamu. Oh my god, ini adalah momen dimana kamu buang-buang waktu 2 kali lipat dan kamu akan tersakiti 2 kali lipat. Yang pertama, kesedihan kamu tidak akan dimengerti oleh mereka yang tidak memahami kamu. Itu poin pertama. Kedua adalah jangan nganggep bahwa cerita sedih kamu hanya akan menjadi cerita sedih. No, cerita sedih kamu akan menjadi landasan bagi mereka untuk bersyukur. Ya, untuk bersyukur. Mereka tuh bersyukur bahwa kamu tuh lagi sedih. Mereka tuh bersyukur bahwa kamu tuh lagi di titik terendah, tidak melebihi mereka. So stop ceritakan kesedihan kamu ke orang lain, penderitaan kamu ke orang lain, kalau dia bukan teman yang bisa kamu percaya sehidup dan semati. Bahkan even itu saudara kamu. Jadi berhenti menceritakan bahwa kamu sedang menderita nih, karena itu hanya akan jadi bahan syukuran mereka gitu. Bahan untuk mereka akhir ngerasa dirinya tuh ternyata nggak jauh lebih jauh lebih baik. Mereka merasa bahwa ternyata kamu sedang menderita dan aku lebih baik gitu loh. Jadi menurut aku pribadi guys, stop menceritakan kisah sedih kamu ke orang lain. Yang pertama, buang-buang waktu mereka. Yang kedua, mereka nggak akan peduli juga. Yang ketiga adalah itu hanya akan jadi bahan syukuran mereka. Nah, yang selanjutnya adalah aku tahu kamu itu oversharing hanya karena ingin ada yang mendengar. Aku tahu ya, kamu cuma pengen ada yang ngedenger, ada yang dengerin kamu, ada yang mengiyakan cerita kamu, ada yang mengerti untuk berusaha merasa bahwa kamu tuh ada yang ngedukung. Aku tahu, tapi guys ya, ternyata ketika kamu oversharing, kamu tuh melakukan kesalahan 2 kali.
membuang-buang waktu dan orang belum tentu ngerti. Yang selanjutnya adalah kamu ternyata ketika membutuhkan validasi, kamu tuh nggak butuh validasi dari orang. Kamu hanya butuh nih bilang ke diri kamu, hey diri, itu nggak apa-apa loh. Hey diri, oh ternyata tadi kamu salah ya. Hey diri, oh ternyata tadi kamu dimarahin ya. Maaf ya, atau gimana. Jadi kamu ngobrol sama diri kamu ya, untuk cari validasi, menenangkan diri dari diri sendiri. Ketika kamu cari validasi dari orang lain dan orang lain nggak kasih validasi yang kamu inginkan, itu tuh mengecewakannya 2 kali lipat. Kamu dicapek cerita. Yang kedua, mereka belum tentu ngerespon sesuai apa yang kamu harapkan. So stop oversharing ya. Ketika kamu lagi menderita, ketika kamu lagi mau butuh untuk didengar, pertama pastikan orang yang mendengar kamu adalah orang kamu percaya dan orang yang udah kamu anggap udah pasti ngerti kamu gitu loh. Jadi jangan sembarang oversharing kemanapun dan ke siapapun gitu. Nah, poin yang kelima adalah kalau kamu sedang tersakiti, kalau belum sembuh jangan cerita. Kalau belum sembuh, poinnya kalau kamu belum sembuh dari rasa sakitmu, jangan cerita ke siapapun. Ketika kamu udah berdamai dengan diri kamu, ketika kamu udah mulai berdamai dengan lukamu dan udah sembuh total, kamu baru ceritakan, karena itu tidak akan memberikan efek apapun ke kamu. Tapi kalau kamu dalam kondisi terluka, belum sembuh dan kamu ceritakan ke siapapun, kamu hanya akan memupuk rasa sakit yang baru dan luka-luka yang belum sembuh itu akan tergores lagi dengan ucapan dan bahkan dengan tatapan sinis mereka. So, kalau kamu belum sembuh, keep it yourself. Ya, jaga, sembuhin diri sendiri dulu, kamu healing dulu. Kamu perbaiki dulu apa yang dari dalam, kamu sembuhin dulu baru kamu keluar ya. Jadi jangan keluar dulu ya, karena kalau kamu keluar dulu kamu belum tentu bisa mendapatkan respon sesuai apa yang kamu inginkan, dan kadang-kadang luka kamu malah bertambah dengan kata-kata yang sebenarnya kamu tidak pengen dengar dari orang lain. Yang selanjutnya adalah ketika kamu berhenti untuk cerita, ketika kamu belajar untuk diam, kamu di sini akan merasakan dan mulai mengerti, mulai peka bahwa yang kamu butuhkan ternyata di saat kamu ada masalah, di saat kamu ada sesuatu di dalam diri kamu, itu tuh orang-orang di sekitar kamu tidak seperduli itu. Jadi kamu akan mulai tahu siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya sekedar teman biasa. Di sini poinnya, ketika kamu nih udah mulai ngerasain punya masalah dan kamu mulai belajar untuk diam, kamu akan tahu siapa yang paling peka, siapa yang paling peduli sama kamu tanpa kamu harus cari tahu siapa dan tanpa kamu harus oversharing kemanapun. Percaya deh. Nah, yang terakhir adalah aku cuma mau bilang bahwa nggak semua hal itu harus dijelaskan, beneran. Nggak semua hal itu harus dijelaskan. Kamu hanya cukup memberikan jawaban-jawaban jika ditanya, memberikan jawaban-jawaban inti. Misal ditanya, gimana kabarnya orang tuamu? Gimana kabarnya suamimu? Gimana kabar istrimu? Kamu hanya perlu jawab, oh mereka baik, alhamdulillah di rumah. Mereka alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Tidak perlu kamu jelaskan bahwa mereka tuh sedang ini, sedang itu, mereka sekarang di sana, mereka sekarang begini, mereka sekarang begitu, aku sekarang begini, kamu sekarang begitu ya. Tidak perlu. Tidak perlu, itu tidak penting. Untuk menyambung obrolan kamu bisa menggunakan cerita-cerita lain yang itu tidak harus membongkar privasi pribadi kamu dan kehidupan privasi orang lain seperti saudara, orang tua, suami, istri ya. Jadi ketika ditanya gimana, kerja di mana? Oh kerja di sini, alhamdulillah. Jadi apa? Oh jadi ini. Nggak usah ceritakan, iya bosnya begini, aku kemarin toksik begini, nggak usah. Nggak perlu, itu nggak perlu dijelaskan ya. Jadi bener-bener orang tuh nggak perlu tahu inti dari kehidupan kamu, karena nggak semua hal itu harus dijelaskan. Balik lagi, keep it private, dan keep it private. Nggak perlu dijelaskan. So, thank you banget udah nontonin video aku. Itu 7 alasan kenapa kamu harus stop oversharing.
coba sadar ya. Coba sadar ketika kamu mulai oversharing, udah kamu pasti mulai menyesal ketika kamu menyadari bahwa nggak semua orang tuh peduli sama kamu. Thank you banget udah nontonin video aku. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Bye-bye.